Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di Pola Nusantara. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga Anda, saya, kita semua mendapatkan berkah karunia sehat sehingga kita bisa menjalani aktivitas setiap hari. Pemirsa, nggak ada hujan, nggak ada petir ya, di siang bolong lagi. Gianni Infantini menyatakan bahwa peluang timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia sangatlah besar. Dan ini dinyatakan oleh Gianni Infantini ini dalam jumpa pers di Eropa. Jadi sekiranya apa penyebab sehingga dia berani mengatakan bahwasanya timnas Indonesia dengan mulusnya ya bisa melaju ke Piala Dunia? Mari kita saksikan bersama kira-kira berita apa ini yang bisa tersaji. Fast nervous, I play the game. Kiper timnas Indonesia Martin Paes masih belum bisa membayangkan jika Indonesia menjadi negara peserta Piala Dunia, mengingat Indonesia menjadi negara dengan jumlah pecinta sepak bola terbesar di dunia yang begitu fanatik. Secara mengejutkan, FIFA dengan resmi menerbitkan pernyataan serta turut menganalisa hingga memprediksi bahwa timnas Indonesia sangat memiliki peluang besar untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dan di periode berikutnya. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Kiper timnas Indonesia Martin Paes masih belum bisa membayangkan jika Indonesia menjadi negara peserta Piala Dunia, mengingat Indonesia menjadi negara dengan jumlah pecinta sepak bola terbesar di dunia yang begitu fanatik. Kiper utama timnas Indonesia Martin Paes masih belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti jika timnas Indonesia benar-benar melaju ke Piala Dunia. Martin Paes mengaku kegilaan supporter Indonesia sangat luar biasa, bahkan ia masih belum bisa membayangkan bagaimana jika nanti skuad Garuda menjadi negara peserta di pentas dunia tersebut. Selain akan mencatatkan sejarah besar, tentu keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia akan memberi warna baru, yang bahkan kebanyakan negara belum bisa membayangkan. Pendukung timnas Indonesia dengan jumlah besar yang begitu fanatik, kehadiran Indonesia tentu akan menjadi pembeda, sekaligus semakin menghidupkan gairah pesta sepak bola dunia. Keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Media besar Eropa Euronews ternyata juga ikut menganalisa presentase peluang Indonesia menuju Piala Dunia. Media Eropa Euronews menyebut Indonesia sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia di periode kali ini. Media besar sekelas Eropa tentu tidak asal-asalan dalam memberi prediksinya. Menurut media Eropa tersebut, timnas Indonesia didominasi oleh pemain yang tidak jauh berbeda dengan timnas Belanda. Hanya saja, skuad Indonesia baru terbentuk dan masih memiliki masalah dari segi chemistry. Menurut media Eropa tersebut, walau skuad timnas Indonesia baru dilahirkan, namun pada dasarnya, mereka memiliki materi pemain pilihan yang berkompetisi di liga kasta tertinggi Eropa. Apa yang menjadi pengamatan media Eropa tersebut, tentu memiliki dasar serta alasan yang kuat, dan pada akhirnya menjadi pemberitaan di kawasan Eropa. Jika kita merujuk pada statement dari media Eropa Euronews tersebut, tentu selaras dengan progres serta harapan PSSI dan warga Indonesia. Hingga sejauh ini, Indonesia sudah membuktikan kemampuannya dalam bersaing di grup tersulit, yang bahkan, Indonesia juga berpeluang dapat menggeser Australia yang hanya selisih 1 poin. Apalagi materi pemain skuad Garuda terus berkembang, artinya, kekuatan penuh timnas Indonesia, bahkan hingga saat ini, masih menjadi tim yang paling sulit diprediksi, mengingat sejauh ini, timnas Indonesia
Indonesia belum pernah turun dengan skuad terbaiknya, dan kemungkinan, full skuad utama timnas Indonesia sudah dapat terrealisasi saat menghadapi Australia dan 3 laga setelahnya. Dengan bukti itulah, kekuatan penuh skuad Garuda hingga saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan, mengingat timnas Indonesia baru saja terbentuk, dengan terus bertambahnya sejumlah amunisi baru. Dari pengamatan media Eropa itulah, kekuatan penuh timnas Indonesia tidak jauh berbeda dari timnas Belanda, yang juga kerap masuk babak semifinal hingga partai final Piala Dunia. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia terbilang sangat besar, yang mana saat ini, Indonesia menduduki peringkat 3, yang hanya selisih 1 poin dari peringkat 2, yaitu Australia. Apalagi saat ini, sepak bola timnas Indonesia tengah menjadi pembahasan menarik berbagai media dunia, tidak cukup media, bahkan sejumlah influencer, jurnalis, hingga fotografer dunia, sangat ingin merasakan atmosfer pendukung sepak bola Indonesia secara langsung. Pemirsa, sekiranya yang dikatakan Gianni Infantino ini menjadi kenyataan ya, betapa bangga dan bersyukurnya kita sebagai fans fanatik timnas Indonesia. Ya, tapi tidak merupakan isapan jempol ya mungkin ya, karena para pemain keturunan ini masih hilir mudik dan terus menerus berdatangan seperti yang diharapkan oleh Pak Erick Thohir beserta Sintayong. Memang pilihan dari para pemain itu kriteria yang diinginkan oleh sosok pelatih STY dan tentunya pantauan langsung dari Pak Erick Thohir. Semoga seperti yang digadang-gadang Jero Edward dan Pascal Struijk ini kalau sudah bergabung menjadi satu dan Ole juga sudah siap gempur, mungkin inilah yang dikatakan full squad timnas Indonesia, dan saya yakin mereka bisa mengandaskan Australia, Bahrain, dan Cina. Nah, setelah itu kita akan bergandeng tangan bersama Jepang masuk ke Piala Dunia. Bravo! Saat ini timnas Indonesia memang tengah menjadi pembahasan menarik media dunia, yang di setiap kali pertandingan timnas Indonesia melawan negara manapun, hak siar pertandingan tersebut selalu menjadi laga primadona yang diminati ratusan negara di seluruh benua penjuru dunia. Dengan begitu, artinya setiap kali pertandingan timnas Indonesia, maka akan selalu disaksikan miliaran pasang mata manusia di seluruh dunia, tak hanya menjadi sorotan saat bertanding saja, bahkan pemberitaan serta ulasan seputar timnas Indonesia, beberapa kali telah menjadi berita sport yang kerap menempati top global world. Secara mengejutkan, FIFA dengan resmi menerbitkan pernyataan serta turut menganalisa hingga memprediksi bahwa timnas Indonesia sangat memiliki peluang besar untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dan di periode berikutnya. FIFA secara mengejutkan, ternyata juga turut menganalisa hingga memprediksi soal peluang Indonesia tampil di Piala Dunia, namun dengan ketentuan jika Indonesia memenuhi syarat ini, dan menurut FIFA, Indonesia sangat mungkin akan melampaui syarat berikut. Analisa sekaligus prediksi dari induk sepak bola dunia tersebut muncul ke permukaan media, bahkan sebelum laga lanjutan melawan Australia di match ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Grup C. Dalam 2 laga terdekat, timnas Indonesia akan melakoni laga tandang ke markas Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Selang 5 hari kemudian, skuad Garuda kembali akan menjamu Bahrain pada tanggal 25. Setelah Indonesia mampu melumat tim langganan Piala Dunia Arab Saudi dengan skor telak 2-0, dalam sebuah artikelnya, FIFA takjub dengan penampilan timnas Indonesia yang notabene merupakan tim yang baru terbentuk, mengingat skuad timnas Indonesia terus mengupdate kekuatan untuk dapat bersaing dengan para raksasa Asia, seperti Jepang, Arab Saudi dan Australia yang semua negara tersebut sekaligus merupakan negara langganan Piala Dunia. Walau notabene baru terbentuk, skuad Garuda dengan materi pemain mendukung, sangat memiliki potensi besar untuk menjadi negara langganan Piala Dunia, sekaligus menjadi salah satu raksasa Asia yang baru terbangun. Berikut pernyataan FIFA melalui artikel resminya, yang juga menyorot peluang Indonesia yang tengah diapit para raksasa Asia di grup C. Kegagahan untuk meraih mimpi itulah yang diperlihatkan oleh Sang Merah Putih. Sekali lagi, mereka menghancurkan ekspektasi, mengalahkan The Green Falcons, yang kini telah dilatih oleh Hervé Renard 2-0, berkat 2 gol dari pemain muda berbakat Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand. Itulah artikel resmi FIFA beberapa waktu lalu.
FIFA juga mengatakan, kemenangan ini datang di saat yang sangat tepat. Kemenangan ini tidak hanya mengembalikan optimisme mereka, tetapi juga mengangkat moral Indonesia ke posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Indonesia berpeluang merebut urutan 2 untuk lolos otomatis ke Piala Dunia, dan mungkin saja itu akan terjadi. Itulah ungkapan FIFA melalui laman resminya. Jadi ungkapan yang disampaikan oleh Gianni Infantino ini ya, ini merupakan bukan spekulasi ya, jadi merupakan analisa yang mendalam, karena sekuat Indonesia kemarin ketika masih berhadapan dengan Australia itu masih belum greget, jadi belum tampak maksimal seperti yang telah dialami atau dilakukan ketika melawan Saudi Arabia. Jadi entah kenapa penyebabnya ketika melawan Australia, daya juang ya, daya jelajah para pemain itu kurang meluas seperti ketika melawan Arab. Ketika melawan Arab, wah, top dah. Kalau bahasa kerennya itu top, top. Wah, bagaimana kelincahan Kelvin Verdong, dia menyisir dari segala arah, bahkan ketika dia sudah terpincang-pincang mungkin kram ya, dia masih tetap melakukan usaha untuk berlari. Semisal andai kata semua pemain seperti Kelvin Verdong daya juangnya sangat ya pasti Australia akan tergusur, dan dipastikan Indonesia akan menemani Jepang langsung menuju ke Piala Dunia. Dan mohon maaf sekiranya kalau tadi omongan saya itu membandingkan dengan pemain-pemain lain, ya sebetulnya mereka juga semua berjuang gitu loh. Cuman kan memang setiap pemain itu ada persentase sendiri. Nah, jadi kalau dibandingkan ya antara Kelvin Verdong dengan semua rekan-rekannya itu, ya Kelvin ada di atas mereka, seperti itulah. Jadi bukan membanding-bandingkan, bukan. Jadi memang ada klasifikasi persentase antar pemain, seperti itu yang saya maksud. Itulah para pemirsa yang bisa saya sajikan hari ini. Tentunya sekali lagi, kesehatan adalah yang lebih utama bagi Anda semua. Dan nantikan konten saya yang berikutnya, tentunya yang lebih baik, lebih menghibur. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.